for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Selamat sore Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat sore Suster, perkenalkan saya Srifania Cebua. Di sini saya ingin memasang KB. Oh, baiklah Ibu, sebelum kita memasangkan KB, kita lengkapi identitasnya dulu ya Ibu. Boleh, Suster. Apakah boleh saya tahu nama lengkap Ibu? Nama lengkap saya Srifania Cebua, Suster. Ibu Srifania Cebua ya. Umur Ibu berapa? 37 tahun. 37 tahun. Jumlah anak Ibu ada berapa Bu? 4 orang. Oh, 4 orang. Kalau boleh tahu jarak anak Ibu ada berapa tahun semua ya Ibu? Itu kalau nomor 1 dengan nomor 2 ada 2 tahun, 2 dengan 3 itu ada 3 tahun, dan 3 dan 4 itu 2 tahun. Baiklah Ibu, tujuan Ibu untuk memasangkan alat kontrasepsi ini ada apa ya Ibu? Ini supaya saya tidak punya anak lagi, karena saya rasa anak saya yang 4 itu sudah cukup. Nah, sudah cukup ya Ibu. Setelah itu kalau misalnya dengan suami Ibu, apakah ada persetujuan? Oh ya, kebetulan saya dengan suami sudah mengambil keputusan dan suami saya setuju dengan pemasangan KB terhadap saya. Oke, baik Ibu, ini sesuai dengan persetujuan bersama ya Ibu ya. Iya, Suster. Kita tahu ya Ibu ya, alat kontrasepsi ini atau KB ini kan untuk mencegah kehamilan kan Ibu. Kita ada berbagai alasan kenapa kita ingin mencegah kehamilan kita. Salah satunya kan Ibu sudah tidak ingin punya anak lagi Ibu, apalagi kan faktor usia juga mendukung juga. Betul ya Ibu. sekali, perawat. Oke, baik Ibu. Di sini alat-alat kontrasepsi itu ada memiliki 4 metode ya Ibu. Yang pertama itu ada metode kontrasepsi sederhana. Metode kontrasepsi sederhana ini terbagi 2, yaitu metode kontrasepsi sederhana tanpa alat dan metode kontrasepsi sederhana dengan menggunakan alat. Metode kontrasepsi tanpa alat ini antara lain metode amenorrhoe laktasi atau MAL, ada coitus interruptus. Setelah itu ada metode kalender, metode lendir cervix, dan metode suhu basal badan. Setelah itu kalau metode kontrasepsi dengan alat itu seperti kondom, tentunya Ibu tahu kan apa kondom. Setelah itu diafragma dan juga cup cervix. Nah, setelah itu metode yang kedua adalah metode kontrasepsi hormonal. Metode kontrasepsi hormonal ini terbagi 2 lagi, yaitu kombinasi yang mengandung hormon progesteron dan estrogen sintetik yang hanya berisi progesteron saja. Setelah itu, kontrasepsi hormonal kombinasi terdapat pada pil dan suntikan atau injeksi. Sedangkan kontrasepsi hormon yang berisi progesteron terdapat pada pil, suntik, dan juga implan. Setelah itu, metode yang ketiga yaitu metode kontrasepsi dengan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Metode ini terbagi 2 lagi, yaitu secara garis besar dibagi menjadi 2, yang mengandung hormon sintetik dan yang tidak mengandung hormon. Setelah itu metode yang keempat, mungkin metode yang keempat ini adalah metode yang Ibu cari-cari ya, yaitu metode kontrasepsi mantap. Saya rasa metode kontrasepsi mantap ini sangat cocok kepada Ibu, karena Ibu tujuannya kan sudah tidak ingin memiliki anak lagi kan Ibu. Jadi saya akan jelaskan metode kontrasepsi mantap itu apa. Metode kontrasepsi mantap ini terdiri dari 2 macam, yaitu metode operatif wanita atau MOW dan metode operatif pria atau MOP. Metode operatif wanita ini sering dikenal dengan kobektomi, karena prinsip metode ini yaitu memotong atau mengikat saluran tuba atau tuba falopi sehingga mencegah pertemuan antara ovum dan juga sperma. Setelah itu, kalau metode operatif pria itu sering dikenal dengan nama vasektomi. Vasektomi yaitu memotong atau mengikat saluran vas deferens sehingga cairan sperma tidak dapat keluar atau tidak dapat melakukan ejakulasi. Baiklah Ibu,
setelah kita tahu apa itu metode kontrasepsi mantap, sekarang kita perlu mengetahui beberapa cara bagaimana penutupan tuba tersebut. Di sini ada 5 cara. Yang pertama, cara Modlener. Pada cara ini tidak dilakukan pemotongan tuba, hanya dilakukan penjepitan untuk meremukan tuba dan dilakukan pengikatan. Setelah itu, cara yang kedua, cara Pomeroy. Cara ini yaitu tubanya itu dijepit pada sepertiga bagian proksimal, diikat dan juga dipotong. Nah, setelah itu cara yang ketiga itu yaitu cara Kroener. Pada cara ini, bagian fimbria dari tuba dikeluarkan dan luban irisan diikat dari mesosalping di bawah fimbria dan selanjutnya fimbria dipotong. Nah, setelah itu cara keempat yaitu cara Irving. Pada cara ini tuba dipotong di antara 2 ikatan dan selanjutnya ujung proksimal tuba ditanam ke metium dan ujung distal ditanam ke dalam ligamentum latom. Nah, setelah itu cara yang kelima yaitu cara Uchida. Di sini di daerah ampula tuba tersebut disuntik dengan larutan garam fisiologis. Nah, sehingga mesosalpingnya itu menggembung, lalu tuba dibebaskan dari serosonya, diikat, setelah itu digunting. Nah, itu kan Ibu ada 5 cara bagaimana penutupan tuba tersebut. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan kepada Ibu beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari metode kontrasepsi mantap ini. Nah, kelebihannya itu Ibu salah satunya tekniknya ini mudah sehingga dapat dilakukan oleh dokter umum di rumah sakit, di kabupaten atau di puskesmas. Nah, setelah itu dapat dilakukan pasca persalinan, pasca keguguran dan masa interval. Nah, indikasi kontra yang mutlak ini tidak banyak. Dilakukan dengan anestesi lokal atau kombinasi dengan analgesia neuropotik. Prosedurnya dilakukan tanpa tinggal di rumah sakit. Tadi itu kan kelebihannya. Sekarang kita juga harus perlu mengetahui apa kegagalan yang akan terjadi jikalau kita memasang metode kontrasepsi mantap ini. Nah, yang pertama, pemberian anestesinya yang kurang memadai. Setelah itu obesitas berlebihan sehingga irisan atau luka pembedahan tidak kecil lagi. Nah, yang ketiga juga adanya pelengketan yang tidak diduga sebelum melakukan pembedahan. Nah, baiklah Ibu, saya sudah selesai menjelaskan kepada Ibu apa saja jenis-jenis alat kontrasepsi dan juga metodenya. Apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak, Suster. Sampai di sini saya sudah paham. Dan untuk metode yang akan dilakukan kepada saya juga setuju dan sudah memahami. Oke, baiklah Ibu. Karena Ibu sudah mengerti dan juga setuju dengan apa yang saya katakan tadi, nanti selanjutnya saya akan memberikan kabar kepada Ibu kapan kita akan melakukan pemasangan KB dengan metode mantap ini, metode kontrasepsi mantap ini ya Ibu. Nanti saya akan informasikan kepada Ibu. Baiklah Ibu, terima kasih atas kerjasamanya dan juga waktunya. Terima kasih ya, Suster.